3 sambutan dari Bapak Bupati Lampung Barat yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Mukhlis Basri MM. Kepada Bapak Dr. Andes Haji Mukhlis Basri dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wala rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang kami hormati, cintai dan kita banggakan Ketua KSHT Pusat yang malam hari ini diwakili oleh Bapak Insinyur Mujiono, ya. Yang kami hormati seluruh ketua cabang KSHT seprovinsi Lampung yang hadir pada kesempatan malam hari ini, khususnya Ketua Cabang KSHT Kabupaten Lampung Barat serta seluruh jajarannya, Mas Mujiono. Juga yang kami hormati anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat yang sempat hadir, aparatur pemerintah juga yang kami hormati yang sempat hadir, rekan-rekan Forkompinda, para ketua ranting se-Kabupaten Lampung Barat juga yang kami hormati, para orang tua, warga baru yang hadir pada kesempatan ini yang kami hormati, terkhususnya seluruh warga PSHT yang hadir pada malam hari ini, terlebih khusus lagi kepada anak-anakku, ya, yang sebentar lagi akan menjadi warga baru PSHT Kabupaten Lampung Barat. Tepuk tangan dulu. Dan seluruh hadirin yang hadir, baik yang di dalam maupun yang di luar, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama dan yang paling utama, kita mari memanjatkan puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah sampai dengan malam hari ini kita semua diberinya nikmat sehat, ya, jasmani serta rohani kita, nikmat kesempatan kita bisa hadir bersama-sama dalam rangka pelantikan anggota baru, ya, warga baru daripada PSHT Kabupaten Lampung Barat ini. Tak lupa juga kita sampaikan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluarga PSHT Kabupaten Lampung Barat yang saya hormati, khususnya Mas Mujiono, ya, saya mengucapkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas undangan yang diberikan kepada saya. Alhamdulillah, ya. Kalau tahun-tahun kemarin-kemarin saya selalu mewakili, ya, saya mohon maaf, ya. Malam hari ini saya alhamdulillah punya waktu dan punya kesempatan, kata saya tadi, serta punya kesehatan sama dengan bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya yang hadir pada malam hari ini. Saya juga mohon maaf, ya, atas keterlambatan kehadiran saya. Saya berangkat dari Bandar Lampung tadi jam 3, ya. Alhamdulillah bisa sampai di sini tadi setengah 9, ya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, khususnya kepada Dewan Dewan Pengesahan, ya, yang mana beliau-beliau ini tadi sudah sampaikan, ada dari Mesuji, ada dari Pulau Bawang, dari Lampung Selatan, ya, Lampung Utara, dari Tenggamus. Mereka sudah menunggu. Saya sebagai tuan rumah, saya terlambat. Saya mohon maaf kepada seluruh Dewan Pengesahan. Dan saya juga mengucapkan selamat datang, ya, kepada Pak Mujiono dan kawan-kawan semua. Sungguh ini satu kehormatan juga bagi Lampung Barat, khususnya bagi masyarakat warga daripada PSHT, ya. Mereka datang dari jauh-jauh, tidak lain tidak bukan hanya untuk pengesahan anak-anakku warga baru ini nanti, ya. Jadi ini juga satu
tambahan energi bagi PSHT Kabupaten Lampung Barat ini. Kehadiran saya di dalam pelantikan warga baru ini bukan yang pertama ini. Beberapa waktu yang lalu saya hadir juga ya, Mas Sugiono ya. Tapi ya sudah cukup lama juga, sudah beberapa tahun terakhir ini saya tidak bisa hadir ya. Tapi saya pernah hadir beberapa kali juga ini. Dan saya akan mewakili juga Pak Wakil Bupati, saya suruh, atau Pak Sekda ya, saya suruh untuk hadir pada pelantikan warga-warga baru ini. Saya pada kesempatan ini saya berterima kasih ya kepada warga PSHT Kabupaten Lampung Barat di mana telah ikut berperan di dalam mengisi pembangunan selama saya memimpin Lampung Barat ini di tahun yang ke-9 ini ya. Kenapa saya bilang ikut berperan? Paling tidak perannya PSHT juga ikut mengamankan ya Kabupaten Lampung Barat ini. Tepuk tangan dulu. Sayangkan tadi sudah disampaikan oleh Mas Sugiono, warganya PSHT ini yang sudah tercatat 7.000, ditambah hari ini yang akan diambil pelantikannya 402. Kalau orang 7.000 ini buat onar kayak mana? Benar nggak? Loh, orang yang punya kemampuan silat semua kan? Kalau buat onar kacau Lampung Barat ini. Ya kan, apalagi kalau sebentar ribut. Kita lihat ada yang ribut antar geng, antar organisasi ormas. Saya berterima kasih, Lampung Barat ini tidak ada satupun perselisihan perbedaan kita, apalagi mau perpecahan. Kita sesuai dengan PSHT ini persaudaraan kita, nggak ngelihat tadi sampaikan tadi, tidak melihat siapa kamu, siapa saya, tidak melihat derajatnya, apa pekerjaan kamu, apa pekerjaan saya, nggak pernah dilihat di situ. Jadi ini salah satu PSHT ini yang peran sertanya mengamankan Lampung Barat. Sekali lagi saya berterima kasih. Coba kalau PSHT ini jadi begal semua, iya, rusak kita kan. Kita ini nggak ada begal, nggak ada penjahat, rampok, nggak ada. Karena ya jelas tuh takut juga sama PSHT ini, benar nggak? Ya, itu. Benar Pak Mujiono, Lampung Barat ini paling sejuk, paling aman. Salah satunya tadi karena persaudaraan tadi, ya. Mereka, ya kan yang sedang ini bukan hanya PSHT, ada juga, ada TTKDH, ada juga pencak silat Pagaruyo, ada juga pencak silatnya Lampung, ya kan? Tapi sekali lagi nggak ada presiden, ada karate, ada taekwondo, macam-macam di Lampung Barat ini juga ada. Tapi sekali lagi tidak pernah. Begitu juga organisasi masyarakat, ada pemuda Pancasila, ada Paku Banten, ada PSI, nggak pernah kejadian kita. Ini yang kita juga satu kebanggaan bagi kita. Ini kan satu modal juga, keamanan ini, kesejukan, kedamaian ini juga modal kita di dalam membangun Lampung Barat ini. Sekali lagi saya terima kasih atas dorongan selama ini. Nah, selama kepemimpinan saya ini 9 tahun, saya jadi bupati ini banyak yang sudah kita lakukan. Saya beserta staf saya didukung oleh teman-teman rekan-rekan dari DPR, ya, dukung oleh Muspida, Forkopimda, ya, seluruh tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda ikut peran membantu. Saya termasuk juga seluruh elemen. Banyak yang sudah kita lakukan, tapi masih ada yang belum kita lakukan dan masih banyak yang harus kita diskusikan. Ya, bagaimana supaya menyelesaikan persoalan ini, ya, supaya melepaskan Lampung Barat ini dari persoalan ketertinggalan, dari kemiskinan, bagaimana supaya masyarakat Lampung Barat ini sejahtera. Tapi kita harus jujur mengakui bahwa Lampung Barat ini tidak masyarakatnya tidak ada yang kelaparan. Ya, kata saya tadi tolak ukurnya satu, saya tidak melihat bahwa Lampung Barat ini miskin, nggak ada. Ya, nggak ada yang jadi rampok, nggak ada yang jadi maling orang Lampung Barat ini. Bener loh, nggak ya? Sampai ada dewan-dewan ini pengesahan tadi.
Lampung Barat ini nggak ada yang jadi rampok, nggak ada yang jadi maling, nggak ada yang jadi begal, kata saya tadi. Kenapa? Karena masyarakat Lampung Barat ini kenyang semua perutnya. Betul kan? Ya kalau ada yang lapar atau mati kelaparan, cepat lapor sama bupati. Ya kalau memang ada yang mati kelaparan atau sakit karena kelaparan. Berarti saya nggak benar memimpin Lampung Barat kalau masih ada yang sakit karena lapar atau mati karena kelaparan. Ya, ini satu kata saya tadi, kita berterima kasih bahwa masyarakat Lampung Barat punya semangat kerja, punya etos kerja yang tinggi, ya, tidak malas. Kalau kita ini malas, pasti kita ini kelaparan, pasti kita jadi penjahat. Ya, begitu juga narkoba. Saya minta juga kepada PSHT ini menjadi terdepan untuk pemberantasan narkoba di Kabupaten Lampung Barat ini. Siap nggak kira-kira? Terima kasih. Kita ini dari 15 kabupaten kota di Lampung Barat ini, paling kecil Lampung Barat ini. Apa namanya, narkoba itu paling kecil kita, nggak ada. Bahkan saya ini kemarin di depan Kapolda, saya siap menjadikan Kabupaten Lampung Barat ini bebas narkoba. Ya, jadi kalau ada di kampung-kampung itu ya, di tempat tinggal saudara-saudara, cepat laporkan kepada petugas, nggak usah takut-takut. Sebab narkoba ini akan merusak. Nah, saudara-saudara, anak-anakku sekalian yang hari ini 402 tadi akan diambil, akan dilantik sebagai warga baru daripada PSHT. Saya minta saudara-saudara menjadi terdepan di dalam pemberantasan narkoba ini. Ya, kenapa sekarang ini Pak sedih masalah narkoba ini? Kita nggak boleh menghujat-hujat yang orang kena narkoba. Mungkin sekarang orang lain yang kena narkoba, tidak kemungkinan besok adik-adik kita atau anak-anak kita, atau istri kita atau bapak kita, atau adik kita, tidak kemungkinan. Karena kata saya, narkoba ini sudah nyerang ke rusuhnya Republik ini kemana-mana. Presiden bahkan sudah mengajak untuk memerangi narkoba ini. Sudah dianggap darurat narkoba di Indonesia ini. Nah ini saya yakin keluarga daripada PSHT ini bisa menjadi terdepan di dalam rangka pemberantasan narkoba. Ya ini. Selanjutnya kembali kata saya tadi, ini tadi kan sudah disampaikan 402 ini ada dari ranting semua kecamatan. Mana yang dari Suwoh? Ada Suwoh? Coba berdiri dari Suwoh. Ya, ini Pak Rantingnya, Pak Pratin. Ya. Pantas dia jadi Pratin, punya ilmu rupanya. Agak tinggi ilmunya. Ya. Dari Bandar Negeri Suwoh mana? BNS. Kan banyak, ya. Sekalian ini kita ini. Jadi supaya masyarakat ini, apalagi di PSHT ini, jangan kita ini kan mau pilkada, jangan terprovokasi, ya, dengan segelintir kelompok-kelompok masyarakat yang hanya ingin memecahkan Kabupaten Lampung Barat. Saya sampaikan tadi bahwa pemerintah ini tugasnya adalah mensejahterakan masyarakat. Banyak yang sudah dilakukan, baik masalah pembangunan infrastruktur, ya, pembangunan mental dan spiritual juga sudah kita bangun. Tetapi belum semua bisa selesai. Apalagi kalau kita bicara masalah jalan, nggak pernah akan selesai kalau bicara jalan. Saya mohon maaf sedikit Mas Sugiono, nggak apa-apa di forumnya ini ya, di forumnya PSHT ini bicara. Karena PSHT ini kan pendukung pembangunan juga. Kalau kita bicara jalan nggak pernah akan selesai. Karena jalan itu dipakai. Kalau jalan nggak dipakai, ya bagus terus dia. Tapi kalau jalan dipakai, pasti rusak Pak Sugiono. Benar nggak? Ya. Baju ini aja, baju PSHT ini aja, kalau dipakai terus rusak. Kalau dia nggak mau dipakai, simpan. Pasti dia awet 10 tahun juga nggak bakal rusak. Benar nggak? Nah ini ya. Apalagi kalau jalan, kata saya tadi, kalau jalan dipakai terus. Kadang-kadang jalan itu harusnya muatannya 3 ton dipakai oleh yang muatan 7 ton. Yang harusnya muatan 7 ton dipakai oleh muatan 20 ton. Bagaimana tidak rusak jalan? Ya, jadi kalau jalan itu nggak pernah akan selesai. Ya kapanpun juga pasti jalan itu akan rusak dan harus ada perbaikannya, ada peningkatannya. Khusus masyarakat Suwoh, saya sudah sampaikan bahwa persoalan jalan di Suwoh Sukabumi itu memang jalannya jalan provinsi, tanggung jawabnya Pak Gubernur, wewenangnya Gubernur.
Tapi saya bilang kita tidak boleh juga bahwa kita harus menyerah karena itu persoalan gubernur. Saya sudah janjikan, insya Allah sebelum selesai masa jabatan saya 10 Desember 2017 Jalan Sukabumi Suatu insya Allah selesai bagus. Tinggal besok APBD-nya bagaimana DPR saja nanti setuju atau tidak. Saya akan anggarkan. Kemarin saya sudah ketemu dengan Pak Gubernur, Kepala Dinas PU dan juga Provinsi. Kalau Provinsi anggarkan 20 miliar, saya cukup 20 miliar, 40 miliar selesai. Tapi kalau Provinsi besok cuma 10 miliar, terpaksa APBD Lampung Barat harus 30 miliar. Karena hitung-hitungan PU untuk menyelesaikan Jalan Sukabumi Suatu cukup 40 miliar. Bayangkan Pak, satu ruas jalannya Lampung Barat ini banyak, apalagi kalau masyarakat ada yang Pagardewa, Kecamatan Pagardewa ada di sini, ya, daerah Sergit, daerah Basongan, ya. Tapi warganya PSHT ini sudah meninggal, almarhum satu Pak Suradi, ya, tokohnya PSHT, ya. Ke sana itu ruasnya banyak lagi. Kalau di kalau ke Basongan atau Pagardewa itu, saya menghitungnya 6 ruas Pak Kuswanto, ya. Coba kita hitung dari simpang luas terus sana sampai ke Sumberjaya tenang jalan yang menuju ke Basongan itu, dan satu ruasnya panjang-panjang. Kalau di Kota Madia Bandar Lampung jalan itu pendek-pendek, saya bilang satu ruas itu paling 4 kilo 5 kilo. Kalau di sini satu ruas jalan itu ada yang 30 kilo 37 kilo jalan kabupaten. Bagaimana kita membangun dengan APBD kita yang sangat terbatas, dan APBD kita ini masih sangat ketergantungan dengan pemerintah pusat. Seluruh kabupaten kota di Lampung ini, kalau pemerintah pusat itu menyetop dana DAW atau dana DAK, selesai, kolab semua, nggak ada yang hidup, nggak, ya. Artinya pemerintah itu semuanya masih ketergantungan dengan pemerintah pusat. Apalagi Lampung Barat ini, kita tidak punya perusahaan. Dari mana? Memang perkebunan semua, tapi perkebunan kopi ini kita tidak boleh mengambil retribusinya 1 perak pun, 1 sen pun kita tidak boleh mengambil retribusinya. Ini Pak Mujiono, kalau gula kan tebu masih ada Pak Mujiono retribusinya untuk pemerintah, betul nggak? Tapi kalau kopi nggak ada untuk pemerintah daerah, 1 perak pun juga. Tapi walaupun dia tidak ada retribusi, kita harus terbina, karena kopi itu juga menjadi kebanggaan dan unggulan kita. Ya, makanya sekarang saya sebagai bupati ini, kita sekarang di mana-mana harus bicara kopi. Yang tidak boleh lagi kita bicara-bicara yang lain. Karena kopi itu yang sudah ada bahannya di tempat kita, sudah tersedia, paling banyak itulah yang ada di tempat kita. Ya udah, kita bicara kopi aja sekarang ini. Kalau kita masih bicara baru mau coba-coba, ketinggalan kita, ya. Ini, jadi sekali lagi saya juga minta kepada keluarga PSHT ini ikut mempromosikan kopi, wajib minum kopi juga, ya. Kita sudah canangkan, sampaikan bahwa kopi ini obat, nggak bakal kena sakit mah kalau minum kopi, betul tidak? Supaya kopi kita ini laku, keras, mahal. Warga kita ini kan hampir 80% berkebun kopi, betul nggak? Ya. Kalian bisa sekolah karena orang tua kalian berkebun kopi, kalian bisa kuliah karena orang tua kalian berkebun kopi. Jadi kopi inilah yang menjadi kebanggaan unggulan kita di Kabupaten Lampung Barat ini, ya. Adik-adik sekalian yang saya hormati, warga PSHT, ya, warga besarnya, sekali lagi, ya, saya berharap dukungan ini betul-betul mutlak diberikan kepada pemerintah dalam rangka untuk pelaksanaan pembangunan ini. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Sugiono, ya, memang sedikit ada kemajuan ini Mas. Kalau dulu kan batas ini sudah ditambah 4 meter ini, ya. Tadi beliau berdoa mudah-mudahan ke depan ini punya tempat kandang lah PSHT ini yang lebih mewah, lebih bagus daripada hari ini. Tadi sudah 7.000 anggotanya. Pemerintah saya sebagai bupati saya tawarkan, kita sharing saja, ya. Kalau pemerintah mau ngebangun gedung, nggak bisa Mas, nggak boleh, karena ada aturannya. Tapi kita bisa membantu dana hibah, ya, dana hibah kita bisa. Makanya sekarang saya bilang tadi sharing, buatkan proposalnya berapa, ya kan, pemerintah kebagiannya berapa. Iya, 7.000 anggota tadi nggak usah tinggi-tinggi. Kalau 50.000 orang satu, sudah berapa? Sudah 350 juta, ya, 350 juta.
Kalau dia butuh 500, Pemda Pak Bupati tanggung 150 jutanya. Gitu. Mau nggak bangunnya gitu? Kalau mau cepat proposalnya. Karena sekarang ini nggak bisa lagi kalau nggak ada proposalnya dipertanggungjawabkan. Apalagi sekarang ini ada Pak Johan, ada Pak mana DPR 1 tadi? Nah Pak Doni, ya. Mereka bisa memperjuangkan nanti. Kalau saya kan hanya mengajukan setuju atau tidak setuju di DPR nanti. Kalau dana hibah, ya kita bisa lah dana hibah kita perjuangkan. Mumpung ini kita lagi mau membahas APBD. Tapi kalau PSHT minta dibangunkan Pak Bupati gedung, nggak bisa. Jangankan gedungnya PSHT, kita membangun sekolahnya, sekolah agama aja nggak boleh. Yang madrasah, ya sanawiyah nggak boleh kita bangun karena menyalahkan anggaran. Tapi kalau PSHT minta bantuan dana untuk hibah, kita bisa. Ya, silahkan diajukan secepatnya nih. Mana Pak Kodir, sekretarisnya Pak Mas Sabio tadi? Diajukan Pak Kodir minggu-minggu ini. Ya, karena kita lagi pembahasan. Insya Allah nanti November, awal November sudah pengesahan APBD. Besar kecilnya kita lihat nanti. Ya, itu. Ya, saya juga sebagai bupati ya malu kalau ada kemajuan kalau gini-gini aja Pak Sugiono gedungnya. Ya. Sama-sama tadi makanya kata saya sharing, artinya warganya PSHT ini punya peran juga, ya kan? Itu jadi ikut juga. Kata saya tadi kalau cuma 50.000 sudah dapat 350 juta. Kalau anggarannya 500 juta berarti Pemda menanggung 150 juta. Selesai. Betul nggak? Nah, itu aja mudah. Ya, jadi artinya ini sama-sama kita bangun. Kalau memang mau seperti itu, ya, saya kira itu masalah gedung-gedung tadi ya Pak Sugiono ya Pak Ketua Dewan pimpinan cabang Kabupaten Lampung Barat ini. Selanjutnya ya yang terakhir yang perlu saya sampaikan kembali masalah Kabupaten Lampung Barat ini akan melaksanakan pilkada tanggal 15 Februari 2017. Saya meminta kepada warga PSHT untuk dapat menjaga situasi kondisi Lampung Barat yang saat ini sangat kondusif, sangat aman, sangat damai, sangat sejuk kita. Hanya perbedaan kita sudah biasa berbeda, betul tidak? Ya, kita terdiri dari berwarna-warna, ada yang merah, ada yang biru, ada yang hijau, ada yang putih, ada yang kuning. Kita sudah terbiasa. Milih Pratin juga, kepala desa kita juga sudah terbiasa. Nggak pernah terjadi perbedaan di Kabupaten Lampung Barat ini. Hanya saya mengharapkan PSHT ini juga bisa menjaga supaya tidak ada money politik di Kabupaten Lampung Barat ini. Kenapa? Ya, kalau money politik ini akan merusak moral dan mentalnya Kabupaten Lampung Barat ini. Ya, rusak mentalnya warga. Hanya dibayar 50.000, 100.000, wah kemana harga dirinya masyarakat Lampung Barat ini? Jadi kalau bisa nanti warga PS 7.000 ini Pak Kodir amankan, jaga nanti, tangkap nanti pelaku-pelaku itu, serahkan. Sebenarnya itu bisa membatalkan calon nanti kalau kita pakai uang nanti. Ini yang saya harapkan ya. Jadi kita menghindarkan, menjaga kata saya tadi mentalitas, jangan merusak mentalnya Kabupaten Lampung Barat. Saya bilang Pak Johan, sekarang kalau pemilihan bupati sudah dipakai uang, jangan berharap jadi DPR lagi Pak Doni kalau kamu pakai uang juga ke depan. Benar, pemilihan Pratin juga jangan berharap jadi Pratin lagi kalau nggak pakai uang. Jadi ini mental jauh masyarakat Lampung Barat ini kalau kita sudah pakai uang. Ya, itu yang saya harap. Tapi bagaimana adu program, apa yang harus kita lakukan untuk Lampung Barat ini yang kita harapkan. Betul tidak? Bagaimana supaya hebat, supaya bagus di Kabupaten Lampung Barat ini bagaimana? Ini jadi sekali lagi saya berharap kepada keluarga PSHT Kabupaten Lampung Barat ini untuk dapat betul-betul menjaga situasi kondusif Lampung Barat ini. Ya, ini modal utama kita membangun. Ya, saya kira itu saja. Sekali lagi saya mengucapkan selamat ya kepada anak-anakku semuanya, 402 orang yang malam hari ini akan menjadi warga baru daripada PSHT Kabupaten Lampung Barat. Sebagai warga baru ya, saya pesan ya, ilmu yang saudara dapatkan ini, pencak silat dan yang lain-lain ini bukan untuk sok-sokan atau untuk belagak-belagaan atau untuk sombong-sombongan.
bukan, tapi itu justru untuk menambah persaudaraan saudara-saudara. Ya, ini harapan saya. Kalau bangga boleh bangga, karena saudara-saudara tidak semua yang bisa punya kesempatan menjadi warga PSHT. Boleh saudara bangga saudara. Tapi kata saya tadi bukan untuk dibawa sombong, bukan untuk dibawa lagak-lagaan atau untuk ya untuk dibawa sombongan, bukan seperti itu. Tapi kata saya tadi kalau bangga boleh, karena kita mengambil ini juga susah, bukan mudah, betul tidak? Ya, ini kepada warga yang baru, kepada adik-adik semua ya, sekali lagi jagalah kebesaran daripada PSHT ini. Ini organisasi besar, tidak semua organisasi punya anggota yang tadi sudah sampaikan 7.000, apalagi di Lampung Barat ini sulit kita menghidupkan suatu organisasi. Tapi saya lihat SHT, bayangkan sekali melantik saja 402, sangat luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi buat SHT. Saya kira itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya ya, dan khusus kepada pimpinan dari tempatan yang lain, saya juga mohon maaf ya. Kalau ada yang bagusnya ceritakan yang bagus Pak, tapi kalau ada jeleknya tolong besok pulang tinggalkan saja, jangan dibawa. Ini pesan saya ya. Itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.